Pelatih Persebaya Paul Munster memberikan sinyal akan melakukan perubahan besar. Hal itu dilakukan demi prestasi Persebaya lebih baik pada musim depan. Persebaya mengakhiri Liga 1 musim 2023/2024 dengan finish di posisi ke-12. Klub berjuluk Bajul Ijo itu mengoleksi 42 poin dari 34 pertandingan. Capaian tersebut merupakan yang terburuk bagi Persebaya sejak promosi kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia pada 2018. Di musim-musim sebelumnya, Persebaya setidaknya selalu finish di posisi 6 besar. Paul Munster jelas tidak ingin hal negatif itu kembali terjadi pada musim depan. Oleh karena itu, dia dan manajemen Persebaya saat ini sudah bergerak untuk mendatangkan pemain baru. Pelatih asal Irlandia Utara itu bahkan memberi kode ada perubahan besar di skuad Persebaya. Jadi harapannya dalam beberapa minggu ke depan, mungkin hal-hal menarik akan mulai terjadi. Tapi bersabarlah, yang pasti perlahan-lahan segalanya akan mulai berubah untuk musim depan, terang pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut. Sinyal perombakan besar di skuad Persebaya sebenarnya sudah disampaikan Paul Munster menjelang berakhirnya babak reguler series beberapa waktu lalu. Dia menilai komposisi pemain yang dimiliki Persebaya kurang kompetitif untuk bersaing di jalur perebutan gelar juara. Pada musim depan, Paul Munster menginginkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginannya. Dia akan merekrut pemain dengan pertimbangan yang matang. Kendati demikian, Paul Munster masih menutup rapat-rapat nama-nama yang menjadi incarannya. Rencana kami sudah mulai berjalan, dan melihat manajemen juga untuk mendiskusikan musim depan. Musim depan akan seru, jadi tidak terlalu lama, tutur pelatih berusia 42 tahun tersebut. Tapi kami berencana dan juga bersabar menunggu saat yang tepat bagi pemain untuk masuk dan keluar. Musim baru saja berakhir, pungkasnya. Regular season Liga 1 musim ini telah berakhir. Fakta itu sekaligus mengakhiri masa peminjaman Zé Valente bersama Persik Kediri. Pemain berpaspor Portugal itu akan kembali ke pangkuan Persebaya Surabaya dalam menyambut kompetisi musim depan. Apalagi playmaker asal Portugal itu masih menyisakan kontrak bersama Green Force. Akan tetapi, pertanyaan kemudian muncul atas fakta tersebut. Apakah Zé akan dipertahankan alias dimainkan pelatih Paul Munster? Atau kembali dipinjamkan ke klub lain? Netizen yang mayoritas bonek dan bonita pun buka suara lewat unggahan Instagram fanbase Persebaya @persebayafans.27. Ada yang mendukung jika Zé perlu dimainkan Persebaya musim depan, karena Green Force membutuhkan servis pemain andal seperti Zé dalam mengatur serangan. Namun, ada pula yang tak menginginkannya kembali ke Surabaya. Mereka meminta manajemen Green Force mencarikan klub baru bagi Zé untuk kembali dipinjamkan. Sementara sisanya tak memperdulikan keberadaan Zé. Mereka lebih senang meminta manajemen menurunkan harga tiket pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo musim depan. Zé itu bukan masalah di skill, tapi ada hal lain yang selalu jadi pertimbangan tim lain yang merekrutnya. Contoh aja di PSS dia didepak, di Persebaya dipinjamkan, di Persik tidak dipermanenkan. Padahal kalau kita lihat di Persik mainnya bagus, kata Ed Alta. Delay adalah hak seorang playmaker. Kapan bertahan, serang dan terutama atur fisik teman-teman lainnya. Kalau memang keuangan bermasalah mending dipertahankan, apalagi masih ada kontrak. Seandainya bad attitude, areke wes LGSG nang riang ganti Persik. Sek dibelani melu song for pride, tutur @st. Gak ada yang berani tebus plus gak kepakai sama pelatih sama dengan dipinjamkan. Biar tidak terbebani gaji dan dapat fee peminjaman ya meskipun dikit, beber @c. Sementara itu, Persebaya Surabaya sempat dikabarkan ingin merekrut gelandang Hugo Gomez. Bahkan, manajemen Persebaya dengan pemain yang akrab disapa Jaja itu telah melakukan negosiasi. Sayangnya, dari informasi yang diterima bola.com, tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak.
Ada beberapa hal yang membuat negosiasi Persebaya Surabaya dengan Jaja tidak bertemu sehingga perekrutan tersebut gagal terjadi. Di sisi lain, Jaja rupanya langsung didekati Dewa United. Berdasarkan informasi yang didapat bola.com, kedua pihak juga telah menemui kesepakatan. Jaja sudah malang melintang di Indonesia sejak bergabung dengan Madura United di Liga 1 2021-2022. Gelandang asal Brasil itu sudah 3 musim membela Laskar Sape Kerap, dan telah membukukan 24 gol dalam 91 penampilan Liga 1 bersama Madura United. Saat ini, pemain berpaspor Brasil itu masih perlu fokus membela Madura United yang berkiprah di Championship Series. Ya, Madura United masih perlu menjalani laga semifinal melawan Borneo FC dalam 2 leg pada 15 dan tanggal 19 Mei tahun 2024. Itu pun masih ada laga perebutan tempat ketiga atau final yang bakal berlangsung sampai akhir Mei tahun 2024. Di sisi lain, Persebaya dalam pergerakan merekrut pemain baru untuk Liga 1 2024-2025. Sesuai rencana, tim Bajul Ijo bakal melakukan perombakan besar untuk musim depan. Persebaya harus puas menduduki posisi ke-12 klasemen akhir Liga 1 2023-2024 dengan 42 poin dari 34 laga. Hasil musim ini menjadi yang terburuk bagi klub asal Kota Pahlawan itu dalam sejarah keikutsertaan Liga 1 sejak 2018. Anda tidak akan melihat tim ini musim depan. Tentu saja tidak. Jadi saya sekarang bersiap untuk merencanakan tim yang kuat untuk musim depan. Kami harus memiliki tim yang kuat, pemain yang lebih baik, ucap Paul Munster. Manajemen Persebaya belum memberi pernyataan resmi terkait pemain-pemain yang ada dalam incaran. Hanya saja, sejumlah pemain lokal masih memiliki kontrak sehingga akan tetap berseragam tim Bajul Ijo. Manajemen Persebaya Surabaya baru membuat pengumuman melalui papan reklame terkait perpanjangan kontrak winger asing Bruno Moreira. Pemain asal Brasil itu masih akan membela tim Bajul Ijo sampai 2026.